Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama saya di Andika Channel. Pada video kali ini saya mau sharing ke Bapak Ibu semua bagaimana tips cara memilih investasi untuk properti. Ya, oke. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu berpikir ya, investasi properti itu seperti apa ya? Mungkin yang baru pertama kali investasi properti. Nah, investasi properti itu tidak seperti investasi saham gitu ya, atau investasi apalagi emas gitu ya. Berbeda gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena pertama, apa aja sih yang bisa kita dapetin dari investasi properti? Yang pertama adalah capital gain ya. Capital gain adalah misalnya Bapak Ibu nih beli tanah ya, misalnya awalnya semeter cuman 100.000 ya, kayak seperti di daerah Parung Bogor itu harganya dulu 100.000, ketika ada tol naik itu menjadi 1 juta per meter gitu ya. Nah ini namanya capital gain ya, jadi yang tadinya 100.000 per meter menjadi 1 juta per meter. Nah ini keuntungan yang pertama yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Yang kedua, properti adalah sebuah aset ya. Bapak Ibu kalau misalkan punya perusahaan, punya aset, nah itu jadi valuasi perusahaannya gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu punya aset sebagai individu, itu juga jadi aset Bapak Ibu ya. Kalau orang punya aset itu biasanya lebih lebih ya dia punya aset gitu ya. Ini orang punya rumah, orang punya tanah, punya apa, juragan tanah gitu ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu bisa mendapatkan passive income gitu ya. Dari mana passive income-nya? Pertama, Bapak Ibu bisa dikosin atau dikontrakin atau dibikin kosan atau kontrakan ya, kalau misalkan tergantung nanti pasarnya seperti apa. Terus yang kedua, Bapak Ibu bisa disewakan ya, atau dikerjasamakan ya. Apakah itu untuk misalnya untuk pertanian gitu ya, misalkan nanam cabai gitu ya, nanam jahe merah atau apapun itu ya Bapak Ibu. Nah ini menguntungkan Bapak Ibu, bisa disewakan atau dikerjasamakan gitu ya, itu jadi passive income, dan tanahnya masih punya Bapak Ibu sendiri gitu ya. Nah ini beberapa keuntungan dari investasi properti. Dan yang selanjutnya adalah Bapak Ibu juga bisa ini kan asetnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu kehilangan nggak perlu takut gitu ya kehilangan aset. Maksudnya beda misalkan kalau emas, misalkan Bapak Ibu nyimpan emas ya, mungkin hilang gitu, ada resiko hilang gitu ya. Atau misalkan ke saham gitu, nanti ada resiko naik turun sahamnya gitu ya. Nah, kalau properti selalu naik ya, relatif selalu naik. Jarang banget, bahkan nggak ada ya properti yang turun kecuali butuh uang ya, biasanya seperti itu Bapak Ibu. Tapi properti selalu naik. Nah bagaimana caranya Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang pengen investasi, punya investasi properti, yang pertama yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah apakah lokasi dari properti itu sunrise atau sunset gitu ya. Kalau sunrise itu seperti ini. Sunrise itu kan masih mula ya, maksudnya matahari terbit gitu ya. Nah, sunrise itu contohnya kayak di daerah Jonggol gitu ya. Daerah Jonggol ini tanah masih 300.000 semeter gitu ya. Masih ada yang 100.000 per meter, tergantung daerahnya ya. Terus kemudian nanti 5 tahun ke depan itu mungkin bisa jadi 1 juta semeter seperti di Parung. Di Parung dulu tahun 2010 kalau nggak salah ya, itu masih ada tanah 100.000 per meter gitu ya. Tapi sekarang karena sudah ada tol, bahkan belum ada tolnya, masih wacana, itu sudah 1 juta per meter gitu Bapak Ibu ya. Apalagi kalau yang pinggir jalan itu udah 2 juta 3 juta per meter gitu ya. Nah ini namanya sunrise lokasinya ya. Jadi masih memungkinkan untuk naik ya, naiknya pesat gitu ya, signifikan naiknya. Nah kalau sunset ya, kalau tadi kan ada sunrise ya, nah ini ada sunset juga. Kalau sunset itu contohnya misalnya di Jakarta ya Bapak Ibu ya. Kalau di Jakarta itu memang naik ya, capital gainnya naik, tapi sedikit naiknya ya, nggak terlalu signifikan ketika sunrise maksudnya. Kalau sunrise kan naiknya dari 100.000 jadi 1 juta, itu kan gede banget ya. Kalau Bapak Ibu punya 1 hektar dikali 1 juta, kali 900.000 kenaikannya, berarti untungnya berapa banyak tuh ya. Nah kalau di properti di daerah sunset itu naiknya hanya sedikit gitu ya. Makanya di daerah Jakarta itu sekarang udah tinggi ya, harga tanahnya. Tapi pun kalau naik sedikit, nah itu
Sunset namanya. Tapi nggak semua Jakarta, ada beberapa Jakarta juga masih bagus ya untuk propertinya. Makanya waktu ada wacana apa tuh namanya reklamasi ya Bapak Ibu, itu sudah mulai ada peluang untuk properti di Jakarta naik lagi signifikan gitu ya, karena ada peluang reklamasi gitu. Itu kalau jadi gitu ya. Nah, ini maksud saya adalah Bapak Ibu harus memperhatikan apakah lokasi properti Bapak Ibu yang ingin investasi itu sunrise atau sunset gitu ya. Dan yang kedua adalah yang perlu Bapak Ibu perhatikan arah pembangunan pemerintah ya. Jadi kalau arah pembangunan pemerintah apakah dia arahnya kemana nih? Misalkan ada wacana pengen bangun kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, ini berarti ke arah timur Bapak Ibu ya. Nah, ini berarti arah pembangunan pemerintah itu ada banyak ke arah timur. Nah, biasanya main tuh di Bapak Ibu investasi daerah Bekasi, ya Cikarang, Karawang dan seterusnya gitu ya, atau daerah Jonggol gitu ya. Nah, ada juga wacana jalur Puncak 2 seperti di Jonggol. Nah, itu menjadi peluang juga karena arah pembangunan pemerintah ke situ. Terus kemudian arah tol gitu ya, atau MRT, LRT dan sebagainya, itu arah pembangunan pemerintah. Nah, itu Bapak Ibu harus tahu, bisa searching di Google ya arah pembangunan pemerintah seperti arahnya kemana. Nah, di lokasi arah pembangunan pemerintah itulah Bapak Ibu sebaiknya sebelum direalisasikan itu Bapak Ibu sudah invest gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak di Parung nih ya, saya contohnya Parung karena dekat banget sama rumah saya. Di daerah Parung Bogor itu dulu yang tadi saya bilang harga per meternya bisa 100 ribuan per meter. Belum ada, baru wacana, belum dibangun gitu ya, masih di daerah Bogor pembangunannya, belum nyampe Parung, malah masih jauh banget dari Parung. Itu harga tanah di Parung sudah naik gitu, belum dibangun. Gimana kalau dibangun gitu ya. Dan di situ developer sudah mulai banyak yang membangun. Nah, yang ketiga setelah melihat arah pembangunan pemerintah adalah arah pembangunan para developer, arah pengembangan para developer. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngelihat, memperhatikan ini arah developer ini kemana nih ya. Oh, misalnya daerah Cikarang, daerah Jonggol itu mulai banyak nih, kayak di Jonggol itu ada yang namanya Citra ya, ada Citra Land, ada Citra Indah dan lain-lain gitu ya. Ada juga daerah Bekasi, Cikarang, macam-macam tuh ya, banyak ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengambil peluang itu, yaitu masih yang tadi balik lagi, itu berarti lokasinya masih banyak yang sunrise gitu ya. Nah, itu dia tipsnya. Terus kemudian yang tambahan lagi, yang keempat Bapak Ibu, pilih developer yang amanah ya. Mau itu properti semua developer itu pasti baik properti syariah maupun konven ya. Itu pasti namanya mengalami proyek mangkrak gitu ya, itu pasti. Maka kita harus lihat profil dari developer itu apakah bagus atau tidak gitu ya. Apalagi kalau misalkan saran saya bagi seorang muslim ya, lebih baik menjauhi riba dengan membeli atau investasi di properti syariah. Banyak Bapak Ibu properti syariah yang bisa yang amanah ya. Banyak, ini project saya juga masarin project ya. Banyak yang amanah Bapak Ibu. Rumahnya udah jadi gitu ya, proyeknya udah clear, udah serah terima, udah sampai ratusan unit. Kayak seperti saya jualan kafling itu ada 600 unit kurang dari 1 tahun, progresnya juga udah bagus, udah banyak yang serah terima gitu ya Bapak Ibu ya. Sampai ratusan unit kurang dari 1 tahun sold out. Nah, ini kan keren banget ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dia, ini saya mau kasih tahu, perhatikan developernya amanah atau enggak. Lihat dari izin-izinnya gitu ya, lihat dari legalitasnya, lihat dari kemampuan developernya atau track record developernya gitu ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan gitu ya. Jadi yang pertama adalah tadi sunrise atau sunset lokasinya, yang kedua adalah arah pembangunan pemerintah, yang ketiga adalah kemana arah para developer berlayar gitu ya. Dan yang keempat adalah developernya amanah atau tidak gitu ya. Dan saran saya Bapak Ibu memilih properti syariah karena kita semaksimal mungkin untuk menjauhi riba. Nah, kalau pengen tahu riba itu apa dan seberapa bahayanya riba itu, bisa tonton video video saya yang lain di channel ini. Oke, itu saja tips dari saya. Semoga kita semua bisa
eh, berinvestasi properti yang berkah dan halal. Dan jangan lupa subscribe dan like dan share juga ke saudara-saudaranya, ke temannya, ke koleganya, ke saudaranya, ke keluarganya dan lain-lain. Ya Bapak Ibu ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.